Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan hari ini seperti biasa masih di seputaran pemukiman transmigrasi Kalimantan Utara, Indonesia. Pada saat ini saya berada di transmigrasi Sepungur 2017 di tempatnya Mas Ari. Jadi di sini Mas Ari masih seperti biasa masih mengembangkan daun bawang dan diselingi lombok ya, lombok pong. Ini lombok pong, lombok besar ya, lombok besar. Tapi ini daun bawangnya kayaknya nih kurang maksimal karena sempat terserang penyakit ulat ini ya, seperti ini ya. Jadi kalau terkena ulat seperti ini ya, daunnya habis karena ulatnya masuknya dari ujung seperti ini lubang ya, ini kan ada lubang sedikit ini masuk ke dalam, lalu makannya dari dalam ya, kulit yang luar itu tidak dimakan tapi dari dalam. Jadi seperti ini menguning seperti ini dan daunnya mati seperti ini karena ulatnya ada di dalam. Tapi ini kelihatannya sudah mati ya. Jadi kalau menyerang sampai 3 hari atau 2 hari aja ini bisa habis karena masuk ke dalam lalu bertelur lagi. Setelah bertelur menetas, akhirnya langsung grogoti daun-daunnya seperti ini, ujung-ujungnya pada habis ini. Ini cabenya nih besar-besar nih, cabai jenisnya jenis pong katanya, jenis pong. Nah Mas Ari masih ke belakang tuh, besar-besar lomboknya tuh, cuman ini jarang-jarang ya, nanti kita sepil juga yang untuk lahan yang sebelah sana ya sedikit ya. Ini habis di sini, sudah diracun cuman enggak apa ya, enggak mati nih racunnya, ulatnya ya. Wih gede-gede nih lomboknya. Wih, lombok besar, cabai besar ya ini, besar-besar lomboknya. Untuk di lahan sini Mas Ari nggak begitu maksimal ini kelihatannya daun bawangnya ya, nggak kayak kemarin waktu yang di depan sana ya, bagus. Tapi ini kayaknya kurang maksimal, jadi Mas Ari kayaknya ini nggak panen untuk daun bawangnya ini karena terserang ulat ya. Ini kan mati semua tuh, terserang ulat ini jadinya mati karena di sini untuk air itu sangat kurang sekali ya. Kalau pas musim seperti ini, musim kemarau, jadinya sangat kurang sekali, mudah terserang penyakit bawang pre seperti itu. Jadi apa ya, harus banyak air, tetapi jangan sampai terendam tentunya. Terendam ya beda lagi ya. Tapi ini terlihat banyak yang mati, ini kemungkinan karena terserang ulat. Nanti kita tanyakan sama Mas Ari. Padahal kemarin di sana itu subur-subur loh daun bawangnya. Nanti kita spill juga lahannya Pak D ya. Saat ini kita spill dulu. Ini bersampingan tapi kita spill satu persatu ya. Tempatnya Mas Ari dulu, setelah itu nanti ke lahannya Pak D. Wih, nanti ada perubahan apa aja di video ini nggak di apa namanya, nggak dilihatkan ya lahannya Pak D karena ini khusus lahannya Mas Ari. Nah di sini Mas Ari ternyata masih mau mengembangkan lagi cabai ya, cabai tapi jenisnya apa, jenis kayaknya sih jenis cabai pong sama kayak di depan ya, jenisnya cabai pong. Ini sore hari jadi Mas Ari kegiatan mencabut rumput-rumput yang ada di sela-sela tanaman. Apa kabarnya Mas Ari? Alhamdulillah sehat. Sehat Mas Ari ya. Pakai mic dulu Mas Ari. Jadi hari ini masih membersihkan gulma ya. Iya, rumput ini Ya, rumput-rumput kecil seperti kalau dibiarkan sebentar aja
berempet kemana-mana ya Iya, soalnya rumputnya lebih cepat daripada besar tanamannya. daripada tanamannya. Iya memang kadang-kadang seperti itu ya, yang ditanam nggak besar-besar, tapi Iya. yang nggak ditanam cepat besar. Yang ditanam kerdil tapi yang Heeh. rumputnya ini cepat sekali. Itu yang depan kok daun bawangnya kok kelihatannya nggak maksimal, itu kenapa Mas Ari? Iya, itu kemarin keserang ulat karena lagi nggak punya apa ya untuk beli racun, jadi saya biarin aja. Pantesan mati semua loh itu. Iya, itu sudah kemarin saya habis racun banyak, cuman memang nggak mempan tah. Kenapa? Juga baru kali ini aku dapat kayak gitu. Habis loh tanaman Mas Ari ini banyak loh, ini habis semua loh, kasihan loh. Tapi Habis semua ini, yang sampai belakang, cuma yang depan kemarin itu dipanen, yang belakang sini habis semua loh. iya, Nggak dipanen sama sekali, cuma berapa batang aja kelihatan, itu pun sudah mengkeret atau mau mati ya Mas Ari ya. iya. Aduh, Keserang ular geraya itu. padahal sudah diracun juga kan? Untuk peracunan itu sudah saya semprot selama awal tanam sampai kemarin terakhir saya nyemprot itu sudah 9 kali penyepraian, cuman memang mungkin ulatnya itu udah Kebal ya. Iya. Wah. Saya kemarin pakai racun tuh merek Dangke. Saya coba pakai Dangke. Itu saya kan biasanya dosisnya per tangki itu 2 sendok makan. Itu nggak mempan, saya tambah lagi jadi 3 sendok. Masih nggak mempan, itu langsung saya beli lagi, saya kasih 5 sendok makan per 1 tangki yang 16 liter itu pun nggak mempan juga. Saya ganti lagi pakai racun yang merek Korakron, katanya teman-teman kan bagus. Tapi juga hasilnya sama aja tuh, masih sehat. Apa karena ini musim kemarau atau gimana Mas Ari? Kalau itu saya kurang paham ya, soalnya punya Pak D itu racunnya saya juga sama punya Pak D, cuman kenapa punya Pak D enggak terlalu sampai kayak punya saya seperti itu. Sampai habis dulu, habis sampai ke bawah loh saya lihat itu. Soalnya kalau ini kan saya udah biarlah, kalau mau mati silahkan, soalnya kalau saya mau terus-terusin juga modalnya udah untuk habis ya, habis di modal ya. Ini loh bukan sedikit, ini lumayan luas loh Mas Ari ini tanam ini di belakang ini. Lumayan luas, tapi kayak nggak panen, cuma panen di depan aja Mas Ari. Iya, kemarin tuh bibit kurang lebih 2 pikul atau 2 kintal, itu cuman panen sekitar 40 kilo. Nah tuh, berarti Mas Ari ini gagal ya. Gagal ini, gagal bukan nggak berusaha ya, tapi gagal karena terserang penyakit. Serang penyakit, habis total ini. Ya nggak total, tapi kalau misalnya dicabut lagi, ditanam lagi, bagaimana Mas Ari itu? Kira-kira? Mungkin bisa sih, cuman untuk saat ini lagi belum sempat. Belum sempat ya. Soalnya ini musimnya lagi musim kemarau ya. Musim kemarau, jadi nggak untuk tanam pun belum bisa, karena di sini juga untuk air memang jauh ya, termasuk jauh juga. Lagi kemarau seperti ini kan, airnya kalau kita ngambil dari sungai besar yang di jalan itu terlampau asin. Iya betul. Kalau kita ngambil yang di sini nih, airnya terlalu asam karena jadi serba salah. Kalau nggak ada air hujan ya. Iya. Itu sekarang sudah kering, tapi keringnya kelewat ya. Iya, ini soalnya kurang lebih mau 1 bulan ini jarang hujan. Ya memang sih ada, tapi ya cuma sebentar-sebentar. Itu pun nggak sampai, tanahnya itu nggak sampai basah. Biasanya kan agak 3 hari baru bisa tanahnya kering. Ini kena hujan pun tanahnya kayak nanti kena hujan sekarang 3 jam lagi udah kering. Betul. Nah untuk tanaman yang sebelah sana gimana Mas Ari? Lomboknya, daun bawangnya? Kalau untuk cabenya sudah panen beberapa kali itu, tapi sudah kelihatan kurang buahnya. Kalau untuk daun bawangnya itu baru usia kurang lebih sekitar 3 minggu. Berarti nanti boleh saya spill sedikit di sana ya? Iya. Kalau ini yang baru saya tanam ini kurang lebih 2 minggu ini. Ini kurang 2 minggu ya? Iya. Jenisnya cabai pong juga? Pong juga ya. Untuk harga pong di sini berapa harga? Kalau standarnya itu antara 17, paling mahalnya 20, itu untuk yang hijau. Yang hijau ya? Iya. Kalau yang merahnya beda lagi? Kalau yang merah, kalau pas lagi murah 25, standarnya 30-35. Itu menurut Mas Ari, kalau dalam misalnya antara merah sama hijau itu bagus yang mana? Kalau saya tuh lebih suka panen yang hijau, karena kalau yang hijau itu kita kurang, kalau seandainya kita kurang perawatannya itu, kalau kita mau bikin merah gampang rentan sama jamur. Juga gitu pokoknya ya. Itu
mudah mati kalau kita bikin merah. Tapi kalau hijau dia umur tanaman tuh bisa lebih panjang. Oh gitu. Jadi mending dipanen hijau ya, biarpun agak murah sedikit dari harganya. Untuk bobotnya mungkin ya beda juga ya mungkin ya. Kalau untuk bobotnya kurang lebih sama aja. Oh kurang lebih sama. Biarpun hijau tapi kita panen tetap di atas usia itu sudah tua. Gitu ya. Nah di sini di belakang juga sudah dibabat sama Mas Ari. Ini berarti sampai 200 meter sudah ya Mas Ari? Iya, sudah tembus 1 hektar. Jadi ini Mas Ari rencana ini mau ditanam apa? Kalau ini nanti rencana tanam padi, cuman nanti tanamnya bulan 9 ini bareng sama teman-teman. Oh berarti ini ikut program tanam padi. Oh gitu. Berarti ini termasuk apa ya? Karena di sini tanahnya kering, bisa nggak tanam padi kira-kira? Iya, nanti kan kalau di saat bulan 9 itu insya Allah ini kan nanti bibitnya kan padi apa itu namanya, kalau padi gunung itu padi koko atau apa yang padi jenis itulah ya. Iya, jadi dia enggak perlu terlalu air. Oh gitu. Bisa. Oh iya. Jadi Mas Ari juga ikut program tanam padi ya di sini. Karena banyak sekali yang ikut di sini ya Mas Ari ya. Iya, soalnya kita sudah lama nggak pernah tanam padi. Nanti takutnya di saat tetangga panen kita kepengen kan, kalau kita punya kan juga. Iya betul. Ini kalau masih seperti ini kan, kalau kita mau bikin gulutan masih agak susah, akarnya masih kuat kan. Tapi kalau kita ini nanti disemprot lagi pakai racun rumput, langsung nanti kita yang bisa dibersihkan. Kalau yang kiranya masih keras kita tinggal nanti langsung ditanam gitu aja. Karena kalau padi gunung ini kan dia bibitnya kita langsung tajuk benih, nggak perlu disemai. Oh gitu ya. Nah itu kan di belakang juga kayaknya sudah sungai itu Mas Ari belum? Kalau itu yang apa yang Dungun itu? Ya yang sananya itu sudah bukan sungai sih, cuman dia lahan kosong. Oh lahan kosong. Iya masih hutan lah ibaratnya. Berarti di tanggulnya masih ke sana lagi ya? Kalau tanggul bloknya itu yang ada hijau-hijau pakis itu tanggul. Oh gitu. Yang rimbun itu dia sudah. Oh yang rimbun-rimbun itu ya? Iya. Itu kalau sebelumnya yang hijau-hijau itu di situ ada ada kolamnya agak lebar sih. Kemarin buat bikin tanggul sih. Oh iya, berarti di situ juga banyak ikan gabus Mas Ari. Iya. Cuman ya karena saya itu pecinta kuliner siap saji ikan gabus, jadi habis kayaknya ikan. Habis jadi pancing terus. Jadi seperti itu untuk di daerah 2017 transmigrasi Sepungur 2017. Memang saat ini kering, keringnya satu kan sudah ada tanggul ya, dan ditambah lagi kemarau ya. Iya. Kalau ini memang kering kemarau ya. Kalau ada hujan masih mending ya untuk nyiram-nyiram seperti ini. Karena untuk di depan sekarang airnya sudah asin ya. Sudah asin, jadi untuk nyiram pun nggak bisa. Kalau tanaman disiram air asin otomatis ya akan mati gitu. Iya. Sedangkan untuk 2017 ini, Sepungur 2017 ini sangat dekat sekali dari laut. Dari laut mungkin nggak setengah jam lah sampai ya Mas Ari ya. Iya, kalau kita pakai perahu kecil itu setengah jam. Kalau naik motor mungkin ya cuman sekitar 20 menit di antara itulah. Nggak sampai ya, paling 20 menit karena apa ya, dekat sekali dengan laut ya. Kalau di sini asin ya wajar ya. Di sini cepat ditanggul kemungkinan karena di sini kan takutnya air asin ketika warga menanam seperti ini, kena air asin otomatis kan nggak bisa hidup seperti itu. Jadinya cepat-cepat ditanggul duluan di sini. Dan untuk 2016 saat ini mulai dikerjakan tanggulnya, kurang lebih ya sudah lumayan jauh ya. Jadi mungkin tahun ini bisa selesai tanggulnya, tanahnya bisa kering seperti ini. Tapi ini keringnya saat ini kan kering karena kemarau ya. Sebenarnya biasanya kalau ada hujan di sekitaran sini, di parit-parit itu ada air ya. Tapi ini karena kemarau, jadi air pun di sini tidak ada yang tergenang seperti itu. Jadi kegiatan sore hari Mas Ari karena cuacanya juga sangat sejuk ini ya. Jadi Mas Ari masih mencabuti rumput di belakang rumahnya, atau ya belakang rumah ya lahan. Dan di sini saat ini Mas Ari memang untuk tanaman daun bawangnya mengalami kegagalan, tapi Mas Ari sudah mengupayakan ya, menyemprot sampai 9 kali ya Mas Ari ya. Iya. 9 kali tetapi masih gagal diserang ulat ya.
Jadi dengan bibit sekitar 40 kilo Mas Ari. Bibitnya 2 pikul. Oh, 2 pikul berarti 2 kintal ya? Iya. Bibit 2 kintal, Mas Ari cuma panen 40 kilo. Jadi gagal ini, termasuk gagal total. Sudah biaya berapa ini? Sudah biaya nyangkul, biaya apa namanya? Bibitnya, untungnya Mas Ari itu bibit sendiri ya Mas Ari ya? Iya, cuman biaya nyangkul sama traktor aja. Biaya nyangkul traktor, tapi racun-racunnya, sama pupuknya. Aduh, mengalami kegagalannya. Ya itulah, manusia hanya berusaha ya Mas Ari ya. Iya. Yang kuasa yang menentukan kita mau gagal. Soalnya mau apa, gitu. Kalau kita di sini itu kan cara perawatan, pemupukan itu kan kurang lebih kita itu sama tetangga-tetangga. Soalnya kita berdekatan, saling juga saling tukar pendapat. Iya, cuman nggak tahu kenapa, karena mereka yang digunakan mereka itu sama yang saya gunakan juga sama jenisnya. ya memang mungkin rezekinya baru segitu. Berbeda. Ya itulah namanya apa ya, kita kan apa ya, sudah berusaha ya. Iya, yang penting jangan patah semangat. Yang penting nanti cari modal lagi, mudah-mudahan nanti bisa tanam lagi. Betul Mas Ari, yang penting selalu semangat. Apa ya, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa tanam lagi, bisa subur lagi ya Mas Ari. Amin. Ya. Jangan patah semangat. Untuk lahan sebelah sana ya, seperti Mas Ari ceritakan tadi, sekarang panennya apa namanya, Lombok sudah mengurang ya. Iya. Berapa kali panen Mas Ari? 7 kali ya. Iya. 7 kali panen tapi sudah mengurang, dan daun bawangnya baru ditanam ya. Umur berapa hari Mas Ari? Kayaknya sekitar 3 minggu kalau nggak 3 mingguan ya. Iya. Itu pun kayaknya perkembangannya kurang ya. Iya, karena di sini lagi kemarau ini, dari awal tanam sampai sekarang baru kena hujan 3 kali. Nah itu. Mau nyiram, yang alatnya nyiram ada, cuman yang mau untuk nyiram itu airnya nggak ada, butuh air ya. Iya. Dan sedangkan kalau di sini misalnya gali di sini, otomatis airnya pun asam ya. Iya, kecuali galian yang udah lama kayak punya Pak D. Itu galian sudah sekitar 5 tahun itu. Betul. Baru dalam. Sudah 5 tahun itu sudah dalam, dan juga dicampur waktu pas air pasang. Kalau pas lagi nggak asin, iya, dikasih masuk sama Pak D. Jadi ya apa namanya, bisa untuk nyiram. Ya betul. Agak sih Mas Ari ya, bisa. Iya. Agak sih. Jadi kita sambil ke depan melihat lagi daun bawangnya Mas Ari yang sempat habis dimakan ulat ya, hama ulat ya, sangat rakus sekali ya ini. Bibit 2 kintal habis terserang hama ulat ya. Ini sengaja seperti ini, dibiarkan seperti ini karena sudah memang sengaja dibiarkan sama Mas Ari. Biasanya bersih ya, tapi dibiarkan karena habis seperti ini sampai ke bawah-bawah ini. Ini ulat semua, ulat semua ini. Ya kita manusia hanya berusaha ya. Enggak semua tanaman itu bisa selamanya bisa bagus terus ya. Sedangkan Mas Ari ini dari dulu penanam daun bawang ya, tapi karena musibah seperti ini kita nggak tahu ya. Sudah berusaha menyemprotnya nanti sampai 9 kali, padahal biasanya nggak sampai ya Mas Ari ya. Iya. Ini sampai 9 kali sudah habis terserang ulat. Bibit 2 kintal, harga 50 sudah berapa? Aduh, habis total ini, habis semua nih. Tuh sampai sana-sana ya, itu habis semua itu. Ya ada tumbuhnya seperti ini ya, nggak maksimal. Ini bukan kekeringan, dan juga ya memang satunya ulat pertama, terus tambah lagi kekeringan juga Mas Ari ya. Iya. Tapi ya faktor utama ya tetap ulat. Faktor utama tetap ulat. Padahal dulu di situ loh suburnya. Sekarang habis tuh. Aduh, entek kabeh. Jadi pendek-pendek, awalnya panjang-panjang. Nah itu, awalnya panjang. Kayak di depan sebagian ini kan yang belum begitu apa namanya? Diserang ulat. Serang ulat itu kan panjang itu ya. Ada yang panjang seperti ini. Sekarang sudah mengkeret semua. Nih, dan hilang kayak anu ya, apa jenis?
anu suwi gak dipanen. Ya soalnya ulatnya itu dia kebanyakan di dalam tanah. Ini loh yang dimakan sampai kayak tuh sampai ke bawahnya tuh. Ini kalau malam hari baru dia tuh dari sini nanti keluar ulatnya warna hitam-hitam, ular gaya kalau saya bilang itu. Padahal saya nyemprotnya itu ya selalu di malam hari di saat ular itu keluar kan. Cuman nggak tahu kenapa kok nggak mempan obatnya. Tuh ya. Keluarnya malam ya malahan ya. Iya. Ulatnya besar-besar tapi kalau dicari siang hari itu kok nggak ada ya. Tapi kalau malam luar biasa. Gimana ya dia ya? Gimana dia yo? Itu nggak ada loh. Kalau kita cari itu nggak ada ulatnya. Bisanya ya. Tuh bisa, aduh mengkerut begini loh, habis loh. Nggak apa-apa lah. Ini buat pengalaman. Iya. Insya Allah ada rezeki lain Mas Ari. Iya. Mudah-mudahan ada rezeki lain Mas Ari. Tuh habis semua ya. Di sini awalnya dulu suburnya, aduh saya seneng lihat waktu pas pembangunan ini ya, pembangunan rumah ini dulu. Saya seneng lihatnya di sini subur-subur, saya bilang kayak dipompa berapa hari sudah. Kalau ini kan rumputnya sengaja saya biarkan soalnya udah terlanjur keluar modal besar, gagal mau saya cabutin rumputnya itu jadinya nggak dapat kerjaan lain daripada nanti keburu yang buat masak habis kita usaha yang lain aja. Betul, yang ini ditinggal dulu ya. Iya. Yang penting cari yang lain dulu intinya seperti itu, karena ini sudah termasuk gagal. Paling nanti kalau bisa ya, kalau bisa misalnya ada sisa buat bibit lagi mungkin seperti itu ya Mas Ari. Kalau ada sisa, karena ini sudah sangat parah sekali gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Mas Ari mengalami kegagalan dalam Mas Ari baru kali ini ya berarti? Iya, baru pertama kali ini mengalami kegagalan seperti ini. Iya. Padahal sudah berapa tahun Mas? Dengan kurang lebih 4 tahun. 4 tahun tanam daun bawang, tapi baru kali ini mengalami kegagalan seperti ini. Jadi soalnya memang bandel ulatnya. Saya udah pakai racun tuh 4 macam. 4 jenis ya? Iya, 4 jenis. 4 jenis tapi tetap ularnya tetap menyerang. Padahal kalau seandainya bagus mungkin kurang lebih seperti ini, tinggi-tinggi ya. Iya. Ini padahal kemarin saya nyemprot tuh gang 3 hari sekali saya semprot. Biasanya ini kan umur berapa hari? Kalau ini udah lewat umur, ini udah sekitar 70 hari lah. Wah, ini 70 hari ya, seharusnya sudah panen ya. Soalnya dari waktu awal itu ulatnya nggak ada habisnya, jadi daun itu selalu seperti ini dari awal tanam. Seperti yang itu usia baru 1 bulan itu yang sana itu. Tapi ulatnya tuh selalu begitu, jadi daun setiap mau tumbuh baru dimakan, langsung dimakan. Padahal racun terus kita gencat, teman. Memang mungkin disuruh libur dulu. Mungkin disuruh libur ya. Iya. Aduh. Kalau libur ya. Aduh. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Mas Ari saat ini untuk tanaman daun bawangnya mengalami kegagalan. Bukan gagal karena tidak berusaha, tapi gagal karena musibah ya. Ini musibah. Jadi seperti inilah kalau pas kita diuji. Jadi seperti ini, mungkin ini ujian Mas Ari juga ya. Iya. Jadi ujian Mas Ari seperti ini. Mungkin dari dulu mungkin Mas Ari belum pernah mengalami kegagalan seperti ini. Baru kali ini Mas Ari sedang diuji melalui daun bawang ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya Mas Ari bisa tanam lebih bagus lagi, lebih subur lagi, bisa menggantikan bibit-bibit yang sudah ditanam di sini ya. Karena bukan sedikit, 2 kintal loh harganya itu. Seperti itu teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ngomong. Ada mau sampaikan lagi Mas Ari? Enggak. Sudah ya. Jadi mungkin videonya saya akhiri dulu ya. Apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.